Maka ketika ayat yang ke-6 dan 7 ini, wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai di sini Allah menjawab, qala Allahu 'azza wa jalla hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah bagian untuk hambaku. Tadi kan dibagi menjadi dua kan? Salat dibagi menjadi dua. Qasamtu as-salata nisfain baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk saya, bagian kedua untuk hambaku. Bagian pertama saya akan memberi, bagian kedua apa yang diminta oleh hambaku. Di mana Allah memberikan jawabannya atau doa kita itu pada ayat berapa? Yaitu pada ayat yang 6 dan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa asba'ihi man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, para santri pondok pesantren baik Nusa atau Batch Al-Quran Nurus Sofa, dimanapun Anda berada, saya ingin lanjutkan kajian kita yang ke 128, muhadharatana al-lailah fi hadhil lailah al-mubarakah insyaallah, muhadharah al-thaminah wal 'ishruna, yaitu pertemuan atau kuliah yang ke 100, muhadharah mi'ah, muhadharatu mi'atin wa thaminah wal 'ishrina. Jadi al-lailah fi hadhihi na'ti wa nu'addi liqa'a mi'atin wasaminah wasamin wal 'ishrina. Ini pertemuan yang ke-128 atau kuliah yang ke-128. Baik, saya ingin lanjutkan tentang sholat syariah. Sudah kan kita bahas, sholat syariah, sholat rukun itu terkait dengan bilangan, terkait dengan waktu, ada hubungannya dengan ucapan, ada hubungannya dengan gerak fisik dan sebagainya. Nah, pada pertemuan ke-127 di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali sudah saya sampaikan tentang sholat thariqah. Apa tuh sholat thariqah itu? Sholat thariqah itu sholat ketepatan. Apa yang ditepati? Ya, kebenaran syariah itu bagaimana ditepati, dilihat dari perspektif subjektif, difaktualisasi. Jadi sholat realitas qauli, realitas fi'li, realitas waktu, realitas bilangan, itu kita faktualisasi, kita tangkap oleh iman kita, yang hal itu dikaji dalam aspek thariqah atau ketepatan. Realitas itu adalah ontologisnya, gitu. Lalu thariqah itu epistemologinya atau metodologinya, caranya, ketepatannya. Kemarin sudah kita, atau pertemuan sebelum ini sudah kita sampaikan tentang epistemologi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sekarang kita lanjutkan ini rukun qauli kan, berarti takbiratul ihram berarti rukun qauli.
syariahnya rukun qauli. Sekarang thariqahnya, metodologinya, ketepatannya sudah kita sampaikan. Nah, sekarang masuk pada materi ke 128 tentang thariqah atau sholat thariqah, doa iftitah. Dan nanti kalau masih ada waktu berikutnya itu Fatihah. Doa iftitah. Doa iftitah secara bahasa, secara syariah artinya doa pembukaan. Nah, orang pada umumnya kalau tidak meningkat sedikit kepada maksud daripada doa, itu memaknai doa itu meminta. Maka kalau tidak meminta atau memerintah, sama saja kan. Memerintah itu meminta untuk dilakukan, gitu. Demikian juga melarang itu memerintah untuk tidak dilakukan atau minta. Jadi doa itu, kalau doa dalam perspektif syariah itu ada 3. Perintah untuk melakukan, melarang untuk tidak melakukan, dan minta, gitu. Maka doa itu biasanya Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku minta kepadamu. Itu kan minta langsung, itu syariah. Terus ada juga doa yang Allahumma ba'id, ya Allah hendaknya kau jauhkan, gitu. Berarti memerintahkan untuk menjauhkan. Terus ada perintah supaya tidak melakukan, Allahumma la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau bebankan kepada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi melarang untuk, ini itu larangan, perintah untuk tidak dilakukan. Itu kalau doa dalam perspektif syariah. Nah, doa, pengertian doa dalam aspek thariqah itu maksud. Jadi maksud, kalimatnya terserah. Maka di dalam doa iftitah itu ada yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini kalau kita dekati dengan syariah kan terjemahnya. Tapi kalau kita dekati dengan thariqah itu maksudnya. Maka doa iftitah atau doa pembukaan itu apa inti daripada kabira walhamdulillahi katsira? Intinya kamu jangan musyrik itu. Kamu jangan musyrik. Kenapa? Karena kamu akan memasuki Fatihah, Ummul Quran, ya toh. Memasuki pembuka segala kebaikan. Maka bersihkan jiwamu, kamu hanya kepada Allah itu loh. Maka disebut dengan doa iftitah. Ada doa iftitah juga yang bilang begini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal bard. Itu kan doa yang perintah langsung. Jadi ada teman-teman kita Muhammadiyah milih yang ini karena kenapa? Karena doa-doa itu minta. Nah, teman-teman NU milih yang ini. Semuanya benar, tidak ada masalah. Bahkan kalau saya dua-duanya saya baca itu. Karena tidak ada doa iftitah untuk Muhammadiyah, tidak ada doa iftitah untuk NU. Doa iftitah itu ajaran Rasulullah, ajaran Kanjeng Nabi. Maka yang dimaksud dengan doa iftitah itu adalah memohon kepada Allah akan terbebasnya diri kita ini dari kesirikan, intinya itu, maksudnya itu. Maka kalau kaji thariqah itu bukan kaji lafadz, bukan kaji terjemah, bukan kaji translating, tapi kaji maksud. Oleh karena itulah maka doa, inti doa sebenarnya bukan yang diucapkan. Jadi apa saja yang diucapkan itu, orang Jawa kan Allahumma walik grembyang itu kan. Intinya apa? Ya minta dalam hati supaya apa gitu kan. Nah, makanya inti doa itu dalam sirri dan akhfamu. Apa sirri itu? Ya yang orang lain sebenarnya nggak tahu. Inti doa itu justru yang orang lain tidak tahu. Itu rahasiamu dan bahkan sangat rahasia pada dirimu. Maka alimu sirri wa akhfa, dialah yang mustajibud da'awati. Doa yang sebenarnya doa, hakikat doa itu sirri dan bahkan akhfa. Orang lain nggak tahu, tapi kita
berkomunikasi dengan Allah itu. Lafadznya terserah gitu. Makanya cukup ya Allah, ngono tok dalam hati ki sembarang. Ngono. Atau kalau orang Jawa ya Allah Allahumma waras, Allahumma beres. Padahal di dalam kata-kata beres itu sirri dan akhfanya mengandung beribu-ribu, berjuta-juta permintaan. Yaitu hubungan kita dengan Allah yang bersifat sirri dan rahasia. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Gitu. Tentu lewat Rasulullah. Maka doa iftitah itu intinya adalah doa, inti doa itu maksudnya. Jadi dalam kaji thariqah berbeda dengan syariah. Kalau syariah itu terjemahnya gitu. Tapi kalau thariqah itu maksud gitu. Terjemah itu fikih gitu. Maka maksud itu adalah iman. Terjemah itu Islam, maksud itu iman. Terjemah itu realitas, maksud itu adalah faktualitas diri kita. Bagaimana kita mengfaktualisasi realitas yang objektif itu menjadi sebuah subjektivitas kita. Nah, selanjutnya nanti diperoleh akan makna yang namanya sholat hakikat nanti. Ya. Jadi inti doa iftitah itu adalah apa? Minta kita terbebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena kita akan menuju Allah, yaitu apa? Masuk umul Quran. Namanya apa? Namanya rukun qauli baca Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Pembuka segala kebaikan. Apa isinya? 7 ayat. Ya. 7 ayat. Apa 7 ayat itu? Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Adalah kalau diterjemahkan kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itu syariah, itu fikih. Bagaimana thariqah? Thariqah itu dengan yang namanya dengan Allah pasti dikasih dan disayang. Lalu ditanyakan lagi, siapa yang namanya dengan Allah? Adalah Muhammad. Artinya apa? Dalam segala hal kita harus melibatkan Kanjeng Nabi. Kenapa? Dia sebagai wasilah. Wasilah menuju Allah. Dia wasilah menuju Allah, ya toh? Dia itu wasilah menuju Allah. Saya ulang-ulang karena berkompetisi dengan suara brong. Enggak apa-apa, nikmat. Kenapa harus lewat Kanjeng Nabi? Dia wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi lewat dia. Maka ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW, tapi isinya wahyu. Maka qala Allah Ta'ala qala Nabi SAW. Allah berfirman, Nabi bersabda. Isinya hadis qudsi. Qasamtu, Allah bilang lewat lisan Kanjeng Nabi, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara saya dengan hambaku, antara Allah dengan hambaku 2 bagian. Wali abdi masalah. Bagi hambaku adalah apa yang ia minta, dan bagi saya adalah memberi apa yang hambaku minta. Wa idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim. Kalau hambaku mengucap dalam rukun qauli Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, maka aku menjawab sabbahani abdi. Hambaku telah mensucikan aku. Jadi bukan terjemahnya bismillah, tapi maksud bismillah itu apa? Komunikasi. Maka ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, rasakan bahwa Allah sedang menjawab. Kita ketika bismillahirrahmanirrahim didampingi Rasulullah, Allah menjawab sabbahani abdi, hambaku mentasbihkan aku. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika kita mengucap itu didampingi Rasulullah, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika kita mengucap ar-rahmanir rahim, maka ketika mengucap itu jangan sampai lepas saja. Ketika kita ar-rahmanir rahim ditunggoni karo Kanjeng Nabi, didampingi karo Kanjeng Nabi, Allah menjawab. Kalau kamu tidak membayangkan sedang diwasilai, sedang diantar, sedang dirasul oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi, maka kamu nggak akan dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu bergantung pada Rasulnya. Kalau nggak diantar Rasulnya, Rasulnya pengantar. Gitu. Kalau nggak diantar dan didampingi oleh Rasulnya, ya nggak dijawab.
Maka bayangkan, rasakan, bukan bayangkan ya, rasakan dalam rahmahmu, dalam jiwamu, dalam hatimu, dalam imanmu, dalam siri dan akhfamu itu, dalam latifatu sirrimu, dalam anamu itu, dalam hatimu yang paling dalam, kamu bersama Kanjeng Nabi menghadap Allah. Pada saat Anda begitu itu mengucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Rasakan ini, berarti artinya apa? Sholat ini komunikasi kita dengan Allah secara langsung kan. Maka sholat dibagi menjadi dua, antara saya dengan hambaku. Tapi hamba ini didampingi Rasulullah itu. Bagi hambaku apa yang ia minta, bagi aku akan memberi apa yang ia minta. Gitu. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucap maliki yaumiddin dalam rukun sholat itu, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya, segala persoalannya, segala hajatnya kepadaku. Lah, artinya apa? Sadarilah, kita ini lagi berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita mengucap Malik Yaumiddin itu dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Kamu telah menyerahkan segala urusanmu, problematikamu, persoalanmu kepadaku. Sudah, kamu tenang saja. Aku tempat engkau kembali gitu. Nah, kenapa begitu? Lah, kamu sudah merasa diantar oleh Rasulullah. Allah sudah berjanji bahwa aku tergantung utusanku, ya toh, dan utusanku bergantung dirimu, loh. Maka kalau kamu libatkan utusanku, aku akan mengabulkan. Ingat ya, jadi tiga ya, Allah, Rasulullah, mukmin. Rasulullah bergantung mukmin, ya toh. Allah bergantung Rasulullah. Jadi enak aja nih, wis serahan wae. Jadi makanya ketika kita Maliki Yaumiddin, ojo sampai dalam rasa kita, dalam kesadaran kita itu hilang. Maka inti sholat kan ingat, gitu. Kenapa hilang? Karena nggak tahu maknanya. Kita nggak maknanya, ya nggak ngaji itu loh. Makanya dikaji, diwiridkan, dikaji berulang-ulang, diwiridkan agar supaya tarasuh masuk pada diri kita sehingga otomatis. Loh. Maka ketika kita mengucap Malik Yaumiddin, itu Allah menjawab, fawwadha ilayya abdi, hambaku yang didampingi utusanku mengucap Malik Yaumiddin, aku jawab engkau telah menyerahkan problemamu, urusanmu kepadaku. Sadari itu, dialog itu. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat yang kelima atau ayat yang kelima maksud saya. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya saja dengan hambaku, tapi hambaku diantar utusanku wis gak ono liya. Kamu jangan ngajak siapapun, jangan berpikir apapun, bahkan dirimu sendiri ojo merasa berjasa. Ingat doa iftitah. Doa iftitah itu apa? Doa mohon dibebaskan dari kesyirikan. Hanya kita berdoa kepada Allah diantar Rasulullah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Allahu azza wa jalla, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah antara saya dengan hambaku. Nah, sekarang apa yang diminta oleh hambaku? Nah, artinya apa? Kita memohon kepada Allah itu pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu loh. Ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permohonannya terserah kamu dalam siri dan akhfamu. Maka saya katakan maksud doa dalam kajian syariah dengan kajian thariqah berbeda, ya toh. Kalau doa dalam kajian syariah itu ya terjemahnya itu, kata-katanya itu. Tapi kalau di dalam kajian iman, thariqah, ketepatan, ya siri dan akhfamu, lafadznya bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jerone terserah kamu. Artinya apa? Ketepatan kita memohon kepada Allah itu pada saat kita menghambakan diri dan benar-benar memohon pertolongan. Kesadaran diri kita benar-benar telah menghambakan diri kita, menjongoskan diri kita kepada Allah dan butuh pertolongan kepada Allah. Itulah ketepatan thariqah kita saat
memohon doa. Maka saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku hambakan diriku ini kepadamu ya Allah, dan aku hanya minta pertolongan kepadamu. Nah saat itulah kamu minta itu loh. Gimana mintanya? Dalam dadamu itu, dalam sirri dan akhfamu, dalam latifatu sirrimu, dalam latifatul akhfamu, dalam anamu itu loh. Sejatinya kamu mintalah pada Allah. Tentu bukan lesan. Kalau kamu ucapkan dengan lesan nanti batal sholatnya. Karena itu lesan hati, apa itu? Lesan hati yang tiada terbatas. Kalau lesan mulut ini kan terbatas. Ketika kita mengucap Allah nggak bisa mengucap yang lain. Tapi kalau lesan sirri, lesan hati, lesan rahasiamu, kamu nggak terbatas. Kapanpun, dimanapun, 1 detik seret itu bisa berjuta-juta permintaan. Nah, ditoto pelan-pelan. Nah, baru setelah itu pada ayat yang ke-6 ya. Ini ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ke-5. Sekarang ayat yang ke-6. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 5 ayat 6 7 ya. Ihdina itu ayat ke-6. Siratal, ini ingat ya. Jadi short itu boleh dibaca sin. Boleh sirotol, boleh sirotol, ya. Kenapa? Karena asli daripada sirotol, sot itu aslinya adalah jalan artinya. Lah, kalau bermakna jalan, artinya adalah pakai sin, sirot itu jalan. Tapi kalau sot apa? Kalau sot itu ibtala'a. Apa ibtala'a itu? Nguntal, menelan. Kenapa dikatakan sirotol? Karena orang yang lewati jalan itu tertelan oleh, nah gitu kan. Ibtala'a, tertelan oleh jalan yang kita habiskan. Seret hilang kan? Seret hilang. Pakai shot, siro, pakai shot itu artinya ibtala'a. Tapi kalau pakai sin artinya jalan. Maka boleh dibaca shot bermakna ibtala'a atau dibaca sin bermakna melewati jalan. Maka boleh membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ya. Maka ketika ayat yang ke-6 dan 7 ini, wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai di sini Allah menjawab, qala Allahu azza wa jalla hadza li 'abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah bagian untuk hambaku. Tadi kan dibagi menjadi 2 kan? Salat dibagi menjadi 2. Qasamtu as-salata nisfain baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala. Aku bagi salat itu menjadi 2 bagian. Bagian pertama untuk saya, bagian kedua untuk hambaku. Bagian pertama saya akan memberi, bagian kedua apa yang diminta oleh hambaku. Di mana Allah memberikan jawabannya atau doanya, doa kita itu pada ayat berapa? Yaitu pada ayat yang 6 dan 7. Di mana saat kita hamba itu memohon kepadanya? Pada ayat ke-5. Maka ihdinas siratal mustaqim, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kita meminta. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka, sampaikan permohonan. Nah, di mana keyakinan kita itu timbul pada saat timbul bahwa seluruh permohonan kita dikabulkan Allah itu pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat inilah hadza li 'abdi, inilah bagian untuk hambaku. Artinya aku akan memberi pada saat ini. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang ia minta pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disinilah keyakinan kita bahwa Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Baru kita ucapkan amin. Maka bukan lagi ihdinas siratal, tunjukkanlah, bukan itu. Kalau tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, itu syariah. Tapi kalau intinya apa? Hadza baini, hadza li abdi, inilah bagian untuk hambaku. Wali abdi masalah. Saat inilah bagian atau nisfun wahid, setengah dari 1, nisfun wahid, setengah dari 1 untuk hambaku. Saat inilah hambaku wajib dan harus yakin apa yang ia minta pada saat ia karena dikabulkan.
Maka di sini baru diucapkan amin. Nah, kalau begitu maka kalau kita ini sholatnya itu dibarengi dengan begitu, barulah disebut dengan sholat thariqah. Kalau hanya bablas saja, gegeran perkara macane keliru, macane ya apa ki sholat syariah. Lah wong sholat syariah cenderung gegeran, macane keliru di bulan baleni terus dilokne ya macam-macam. Ya tapi ya mengingatkan itu boleh, tapi ada caranya kan. Tapi kalau orang thariqah ya nyantai wae, keliru titik ora masalah, sing penting maksude ngono lho. Lek iso kudu lurus syariah kudu bener. Tapi jenenge wong Indonesia kadang macane ya salah barang toh. Apa neh saiki kan musim sekarang orang bapak-bapak tua pada belajar Quran ya. Bapak-bapak belajar Qurannya itu wis tuwek. Lah konsekuensi ini nek wis iso maca Quran iku terus njaluk ngimami ngono lho, ya. Nah namanya belajar wis tuwek iki ya kon fase ya ora iso ngono. Ya akhirnya ya ngono kuwi ya mau enggak mau kita terima. Lah bagi orang yang masuk di dunia thariqah enggak ada problem ya, maksudnya ngerti aku padha ae. Tapi bagi orang syariah nu kadang ya keri loh ya. Bacaannya kan ya maksudku apa ya? Ya kan kita bisa merasakan orang yang belajarnya tuwek, huruf Arab itu beda itu loh. Angel loh pokoknya enggak lemes lah. Ya kurang apik lah pokoknya. Tapi ya lumayan daripada enggak. Tapi bagi orang thariqah ya enggak ada problem. Kenapa? Karena tahu maksud. Nah, oleh karena itu jangan hanya syariat, enggak tukaran loh. Masuklah dunia thariqah. Jangan hanya lafaz tapi juga maksud. Kan kalau lafaz itu ya kadang keliru ucap loh. Namanya slip of the tongue kan biasa. Tapi maksudnya kan nah ngono lah. Nah, saya kira begitu ya. Ini rukun qauli. Sebelum masuk rukun qauli Fatihah ada doa iftitah. Doa iftitah itu semacam tadi. Doa iftitah itu intinya adalah memohon kepada Allah agar kita terbebas dari kesyirikan. Kenapa kita mau memasuki Al-Fatihah? Apa Al-Fatihah itu? Dialah pembuka segala kebaikan. Ya. Segala kebaikan itu tidak boleh bercampur dengan kekotoran. Apa Al-Fatihah itu? Dialah Ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Dialah adalah As-Sab'ul Masani, dan dialah adalah Kanjeng Nabi yang terpuji bernama Amin. Dia yang terpuji ini jangan sampai terkotori oleh kesyirikan kita dengan doa iftitah. Maka Allahu Akbar ya. Allahu Akbar takbiratul ihram, takbir pertama itu diikuti dengan doa iftitah. Setelah itu baru masuk Fatihah. Saya kira begitu ya. Besok atau berikutnya nanti baru kita bicara rukun qauli kan 5 jumlahnya, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Setelah ini baru kita masuk tahiyat. Apa thariqah hakikat itu kayak apa gitu loh. Epistemologi hakikat tahiyat itu kayak apa? Ini tadi kan epistemologi qauli Fatihah. Sudah cukup. Terima kasih. Ini saya di tempatnya namanya Forestry. Ya, di jalan apa ini? Pahlawan Trip. Ya. Ya, karena dapat tugas dari Ayahanda Guru Nizam, guru mursyid saya, harus bikin konten 1000 konten, 1000 video, dibekali dengan semongko, semangat sampai bongko. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.